Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di rumah, jangan lupa harus taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. M yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa yang selama ini telah mendampingi, membimbing putra-putri Bapak Ibu dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga putra-putri Bapak Ibu mendapatkan hasil yang maksimal dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran keempat, muatan pelajaran, bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila, kewarganegaraan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. 2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. 3. Dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa sendiri dengan tepat. Oke, sekarang mari kita baca bersama-sama. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Sekarang kita perhatikan percakapan Edo dengan teman-temannya. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Yuk sekarang baca artikel yang ditemukan Edo dan kelompoknya di koran. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. 2. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. 3. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Sekarang kita baca artikel kedua yang ditemukan kelompok Edo di koran. Perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya,
orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Benny? Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel kedua. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Coba sekarang kita cari kata atau istilah khusus di artikel. Contoh 1. Artikel 1 terdapat kata atau istilah cuaca panas. Di artikel kedua, perubahan cuaca tidak menentu. Contoh kedua, di artikel 1 cuaca dingin, di artikel kedua cuaca panas dan dingin. Contoh ketiga, di artikel 1 cuaca hujan, di artikel kedua infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Contoh keempat, di artikel 1 terdapat kata atau istilah khusus cuaca cerah. Di artikel kedua kunjungan pasien. Kalian bisa mencari kata atau istilah khusus di kedua artikel tersebut. Sekarang lanjut kita baca ke bacaan berikutnya. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Saya lebih suka membaca buku. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain, kita bersihkan. Kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai. Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur, permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Coba sekarang belajar menulis tentang pengalaman bersama teman-temanmu yang mencerminkan bersatu dalam keberagaman. Mohon bimbingan dari orang tua ataupun wali siswa di rumah ya. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap rajin belajar dan semangat belajar walaupun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.